Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Siber yang ada di Magetan, ada di seluruh Indonesia. Pagi ini kita bersama dengan PJ Bupati Magetan, Mas Hergunadi, dan kita didampingi oleh Mas Koco. Mohon maaf, minggu lalu kita salah ngeprank jenengan karena ketiduran, Pak. Jadi selamat pagi. Pak monggo, selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi Mas Koco. Jadi sengaja pagi ini kita menunggu Pak PJ. Mohon maaf, ini bukan masalah demokrasi atau masalah pemilihan atau masalah pilkada. Kita ngomong Magetan. 3 prioritas pembangunan yang Pak PJ gembar-gemborkan kemarin. Apa itu? Ya ini kan kita sebagai PJ tentunya melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan dari Mendagri. Jadi kita melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Tentunya juga kita diminta melanjutkan program-program kepemimpinan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh membuat hal-hal yang ekstrim, kita melanjutkan. Nah ini kan program-program yang menjadi prioritas itu tentunya kan masalah kemiskinan, terus pengangguran terbuka, investasi, ini berkaitan juga dengan stunting dan juga yang lain. Jadi ini yang menjadi fokus pada saat menjadi PJ yang hampir 1 tahun. Sekarang sudah dilaksanakan atau proses terus ini? Ya kita kan untuk mengurangi kemiskinan ini kan banyak kegiatan yang kita laksanakan. Sebenarnya kan baseline kemiskinan ini kan sekitar pendapatan di bawah 600 lah, maksudnya itu kita tingkatkan. Jadi ada beberapa kegiatan tentunya yang kita laksanakan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Sekarang kan sudah tidak ada, yang di Magetan sudah nol kemiskinan ekstrim. Jadi kita laksanakan seperti memaksimalkan UMKM, memberdayakan yang kemampuan orang ini kan pasti ada yang mempunyai kemampuan. Nah ini yang kita pelajari. Salah satu contoh misalnya intervensi dari anggaran pemerintah pada saat belanja ini yang memaksimalkan tenaga-tenaga yang kira-kira mampunya hanya itu. Misalnya snacknya kita buat dari yang kearifan lokal. Kalau semua orang kan bisa itu merebus jagung, merebus kacang. Nah ini meningkatkan pendapatan. Dan juga kita, penduduk kita ini kan 65% di sektor pertanian, tapi lahan kita hanya 30.000 hektar yang digunakan untuk pertanian. LSD hanya sekitar 19.000, otomatis dengan 65% hampir sekitar 300-an ribu lah yang berkutat di situ lebih. Jadi kalau 60 kalian kan ya 360.000 lah. Ini tentunya kan tidak bisa menyangga sawah ini untuk mensejahterakan masyarakat. Nah ini kita tingkatkan yang paling dekat dengan pertanian kan peternakan. Dan saya loh, pertanian dalam arti sempit kan bertani ya, tapi dalam arti luas termasuk peternakan. Nah ini kita dorong, jadi ada bantuan kambing, ada bantuan-bantuan pupuk, bantuan bibit, ini yang kita laksanakan untuk mengangkat pendapatan mereka itu supaya di atas garis kemiskinan. Sedangkan untuk masalah yang mengatasi pengangguran terbuka, ini kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan, kita petakan. Jadi yang nganggur ini segmen apa. Nah, ternyata juga kebanyakan yang nganggur-nganggur ini yang sebenarnya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak harus mempunyai keterampilan khusus. Jadi kegiatan proyek padat karya sekarang ini kan kita tingkatkan. Nah ini kan kalau masalah lapangan pekerjaan, ini kan kita dari Demnaker juga mengadakan bursa. Kemarin itu kan ada 3.000 lowongan pekerjaan yang terserap. Nah kecenderungan di Magetan ini kan jumlah setiap generasi itu berputar sekitar 10.000 lah setiap tahun. Pengangguran kita di angka hampir stabil di angka 14 ribuan pengangguran terbuka. Nah ini yang masih kita cari, karena ini kan pengangguran ini akhirnya kan seperti berputar ya. Ada yang masuk sekitar 10.000, keluar 10.000, tapi kok angkanya 14.000, berarti kisaran 4.000 ini yang harus kita petakan. Segmen ini kadang-kadang kan harus kita carikan solusi yang ini. Nah ini tentunya juga dari peternakan, perikanan, kita bantu dengan kolam-kolam ikan seperti itu. Jadi untuk meningkatkan pendapatan dan juga mengurangi
pengangguran terbuka. Kemarin di 2023 kan sekitar hampir 16.000, kita kan sudah berkurang 2.000. Iya. Nah ini kegiatan ini juga akan kita lanjutkan. Sedangkan untuk investasi ini kita kan yang lebih banyak di sektor pariwisata. Nah ini kita juga proaktif lah. Jadi proaktif kita menghubungi investor-investor yang kira-kira bisa menanamkan modal di sini, termasuk investasi ini kan bermacam-macam. Jadi ada yang berkaitan dengan UMKM, ada yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, ada yang berkaitan dengan kesehatan, ada yang berkaitan dengan pariwisata. Magetan ini kan yang paling memungkinkan kan di 3 sektor itu. Jadi pendidikan, kesehatan, pariwisata. Nah, pariwisata ini kalau berkembang, pendidikan berkembang, kesehatan berkembang, tentu perdagangannya juga akan berkembang. Ini kita sedang berusaha untuk masalah kesehatan, kami dorong penuh, jadi akan ada investasi. Ini sudah mulai dibuka lah yang di Gondang-Gareng ini, yang untuk ortopedi. Nah ini kita berikan stimulan, jadi kalau misalnya ada usaha yang investasi yang dampaknya secara ekonomi luas, kita support, misalnya infrastrukturnya kita perbaiki. Nah ini kan sudah kita kolaborasikan saja, silahkan dibangun, nanti misalnya jalan masuk, trotoar, kita perbaiki. Sektor pendidikan juga begitu, kita melanjutkan program Pak Bupati dan Bu Wabub yang terdahulu, masalah UNESA kan juga kita kolaborasikan, jadi pada saat launching, semua kita arahkan ke situ, sehingga nanti pada saat kegiatan ini dilaksanakan kan sudah banyak orang tertarik ke situ. Ini kan dari target 1.000 kemampuan kapasitas UNESA yang 1.200 ini kan sudah lebih dari 5.000 yang daftar. Nah ini kan otomatis menjanjikan ekonomi nanti akan berputar ke situ. Jadi dari pendidikan ini kita akan mendapatkan revenue mungkin di 10-20 tahun yang akan datang. Beliau-beliau yang sekolah di sini ini nanti pasti suatu saat paling tidak setahun 2 kali atau sekali melihat ke tempat sekolahnya lagi gitu. Jadi nanti pasti di 10 tahun yang lagi pariwisata pasti lebih berkembang, yang berkunjung ke Magetan lebih banyak. Jadi kita berharap dengan adanya pendidikan, rumah sakit, nanti pengembangan pariwisata. Pariwisata ini kan kita juga inginnya menambah lokasi-lokasi tujuan wisata, destinasinya kita tambah, juga kita kolaborasikan sehingga pada saat orang mau ke Magetan ini kan sudah terkoneksi. Jadi kita sudah rintis antara Sarangan dengan Geni Langit dengan yang di Lawupak dan juga dari Mojosemi supaya ini terkoneksi. Ya, nah ini kita masih merintis, nanti ada shelter sehingga mudah jalannya, sehingga nanti tempat parkir juga bisa tertata dan masyarakat bisa menikmati dengan baik. Kita juga sedang mengembangkan Telaga Wahyu. Nah, Telaga Wahyu ini kan Sarangan ini mempunyai sejarah dengan sekolah tingginya TNI AL pada saat perjuangan kemerdekaan. Jadi ya Sudarso ini kan juga alumni dari situ lah, ada sejarahnya dari situ. Banyak tokoh-tokoh yang dari sekolah tingginya Angkatan Laut di Sarangan. Ini kita kolaborasikan dengan TNI AL sehingga nanti di Telaga Wahyu ini mempunyai branding seperti itu. Jadi selain nanti masyarakat atau wisatawan berkunjung ini bisa refreshing, mungkin juga kita nanti bisa mempelajari sejarah perjuangan. Kalau menurut Telaga Wahyu itu mulai kecil sampai besar, ya cuma sekedar itu aja. Ini pengembangan ke depan yang gimana? Jadi saat ini kita sudah mulai kita rintis. Ada beberapa pemilik lahan yang nanti siap untuk melepaskan lahan. Nah ini nanti kita rencanakan yang Telaga Wahyu ini ada arena publik yang nyaman untuk wisatawan. Kan wisatawan ini ingin refreshing, ingin berimajinasi, dan di situ juga tempat mancing yang favorit. Nah ini nanti kita sediakan ruang terbuka yang lebar, fasilitas-fasilitas untuk kulinernya nanti kita tingkatkan mutunya di situ, tapi tidak
tetap dalam regulasi, maksudnya tidak terus dibuka seluas-luasnya, enggak. Jadi nanti yang ekonomi di sekitarnya biar berkembang gitu loh. Kulinernya di dekatnya situ, masuk di Telaga Wahyu bisa dinikmati semaksimal mungkin. Nanti parkir-parkir tidak harus di situ, tapi bisa ada di Sandadi, di Ngerong. Ini kan punya kantong-kantong parkir. Kalau nanti terkoneksi dengan Refugia kan juga enak. Parkir di Refugia, ada shelter keliling wisata-wisata yang lain. Tentunya ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi pengusaha angkutan. Ini nanti kita kolaborasikan. Orang kalau berdirinya dari nol, pertanyaan satu sudah terjawab semua. Saya mau tanya tadi. Jawab. Jadi kita tanya satu aja tadi, tapi sudah Ya ini kan saling berkaitan. Jadi Masa ada perbedaan? iya. apa? Dulu waktu di PO mau Enggak, di PU juga seperti ini kok. Oh gitu ya. Omong apa adanya. Tapi enggak sebanyak ini. Nah, ini Ya, ini karena kan kita sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih luas. Kalau dulu kan sekarang tanya dari PU menjadi sekda sekarang PJ, apa yang jenengan rasakan sekarang? Nah, perbedaannya apa? Apa perbedaannya? ya tentunya tanggung jawab yang semakin besar untuk mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini kan kalau makan saya kira sudah sudah terpenuhi. Kalau misalnya ada yang sampai belum terpenuhi kan pasti ini tetangganya ikut salah. Tapi kalau kabupaten tahu cukup lah, pasti kita bantu lah, tidak ada. Kalau makan Cuma yang menjadi masalah tentunya yang krusial yang harus kita turunkan biayanya ini ya sekolah sama kesehatan. Nah ini yang menjadi penting, ya harus. Jadi kita berusaha ke sana. Makanya kesehatan, pendidikan ini termasuk yang disabilitas. Kadang-kadang kan disabilitas kita agak lupa. Nah ini yang sekarang ini sedang kita tingkatkan pelayanannya sehingga ya semua orang ini mempunyai kesempatan yang sama lah untuk menikmati hasil pembangunan. Nah, ini jadi yang disabilitas, yang mempunyai permasalahan sosial, ini kita inventaris semua. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui sehingga bisa mengatasi. Pak, jadi nanti dari sering-sering ngopi gitu Mas. Iya. Kalau sebagai PJ masih sering ngopi dengan Ini malah sering ya ngopi sebenarnya di pendopo ini kan terbuka, tapi ya waktunya kan harus setelah jam kerja karena jam kerja ini kan pasti ya kan banyak kegiatan yang dilaksanakan ya malam-malam banyak kok yang ngopi di sini karena gini pada saat kita ngopi ini kan tidak ada depan belakang tidak ada jarak sehingga kadang-kadang kalau misalnya rapat itu kan mau usul enggan sungkan tapi kalau ngopi ini kan bisa keluar semuanya sauni ini kan metu gitu loh jadi permasalahan tahu terus juga nanti kita juga minta kepada masyarakat ikut memikirkan dan ikut menyelesaikan permasalahan. Tidak mungkin pemerintah sendiri menyelesaikan permasalahan. Jadi secara gotong royong. Ya nanti kan masyarakat tidak hanya mengkritik, tapi juga ikut mencarikan solusi gitu. Ya. Karena yang namanya orang itu kan kepalanya sak blulu tapi kalau banyak orang yang mikirkan pasti lebih baik. Pak, Iya. target nih Pak. Ini kan ada 3 prioritas tadi. Iya. Sejauh ini kalau selama kurang lebih ini Hampir 1 tahun ya. Kalau dari sisi tadi seperti apa sih yang 3 prioritas terutama? Ya kalau masalah kemiskinan ekstrim kan sudah selesai nih. Jadi saat ini sudah tidak ada yang ekstrim, tapi yang kemiskinan masih kita nanti ini korelasinya dengan lapangan pekerjaan. Nah ini yang nanti kita atasi. Terus yang lapangan pekerjaan kan dari 16.000 menjadi 14.000 kan sudah turun. Nah kita berharap nanti semakin ke depan ini kita petakan supaya nanti bisa selesai yang lapangan pekerjaan. Karena gini sebenarnya prinsipnya kan dalam satu wilayah ini kan satu ekosistem. Pada saat satu dengan yang lain saling membutuhkan, itu nanti kan selesai masalah lapangan pekerjaan. Nah ini yang kita carikan solusinya. Jadi kita petakan, nanti potensinya kita petakan, kendalanya kita petakan, kita buat ekosistem yang bisa kita harapkan. Jadi semuanya ikut terlibat untuk berperan di ekosistem itu. Kalau misalnya dulu SMP ini kan ada contoh misalnya rumputnya sekian, kambingnya sekian, harimaunya sekian. Nah ini yang kita tata seperti itu. Jadi kalau seperti itu ekosistem berjalan pasti semuanya pasti bergerak dan ikut terlibat. Terus kalau masalah tadi pengangguran berkurang, investasi sudah masuk,
Terus juga untuk pengembangan wisata ini kan kita sudah dijanjikan pesawat 2 tinggal ngambil ini. Yang 2 Iya, ke Telaga Wahyu. Lah nanti ada lagi dijanjikan kapal, dijanjikan lagi peralatan-peralatan yang lain yang nanti bisa digunakan untuk refreshing, edukasi. Pokoknya ke Magetan ini kita berharap itu nantinya karena pendidikan, kesehatan sama pariwisata, pinter, senang, sehat, lah itu aja. Bisa-bisa kita gantung nih. Kemungkinan bisa nih kalau Ya orang hidup itu relatif lah, relatif. Ya. Jadi kita selalu berusaha untuk menekan indeks ini. Iya. Karena kan Pak pasti dibanding-bandingkan ya. Kalau satu itu pendapatannya 500, tetangganya 10 juta lah, ini yang menjadi ini jadi tidak bahagia yang 500. Makanya kita berusaha tetap dalam koridor indeks ini, perbedaan pendapatan gaya hidup antara satu dengan yang lain ini tidak terlalu jauh. Nah ini kan menjadi merasa makmur dan juga tidak terlalu ngongso lah hidup itu kalau indeks ini ya kita turunkan. Jadi di satu sisi yang atas tetap naik, tapi yang bawah ini harus kita usahakan mengejar ke atas sehingga jaraknya menjadi kecil. Pak, di masa ini kan sudah 11 bulan. Nah ini Ya. sisa daripada masa jabatan PJ. Mungkin ada PR nggak Pak? Wah ini harus saya selesaikan nih. Jadi ada beberapa yang harus kita selesaikan. Kan kita juga harus menata sistem ini, kita tingkatkan. Setiap saat kan orang ini harus berusaha lebih baik lah. Apapun di sistemnya, di SDM-nya, di organ pendukungnya, infrastrukturnya. Ini saat ini kita sedang di waktu yang dekat ini kita sedang berusaha untuk menata aset, karena aset ini legalitasnya yang kita gunakan untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa aset yang kita perjuangkan untuk segera terlegalisasi. Nah ini nanti setelah terlegalisasi nanti bisa digunakan untuk memperbaiki. Salah satu contoh misalnya Sarangan yang ini saat ini sedang kita perjuangkan. Nah semoga segera berhasil, karena kalau ini legalitasnya belum kita pegang, bagaimana kita mau mengembangkannya? Kalau belum kita pegang legalitasnya, kita juga tidak bisa memaksimalkan fungsinya. Jadi ini kita legalkan dulu, nanti setelah legal, setelah jelas, nanti kita kolaborasikan dengan pihak lain, dengan pengusaha-pengusaha untuk memaksimalkan fungsinya. Sehingga nanti 1 membuka lapangan pekerjaan, 2 menambah pendapatan daerah, 3 nanti bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keren kan? Ya, ini nanti harus kolaborasi dengan seluruh masyarakat, tidak bisa pemerintah sendiri. Jadi kita ini berharap ya masyarakat ini handarbeni daerahnya, handarbeni kabupatennya sama-sama memiliki antara pemerintah, masyarakat, semua tokoh agama dan juga semua stakeholder bekerja bersama-sama. Tidak mungkin pemerintah misalnya sendiri menyelesaikan tanpa peran serta masyarakat. Kan pemerintah ada karena masyarakat. Tapi aku lihat Pak PJ kan ngebut terus ini. Terus teman-teman di bawahnya bisa ngikuti Pak PJ nggak selamanya? Ya namanya organisasi itu kan tidak semuanya sama. Pasti ada dinamisasi lah, baik SDM, infrastrukturnya. Ya nanti yang kira-kira belum, maksudnya ini kepuntalan kasarannya kan gitu. Ya nanti kita yang support, kita dampingi. Jadi kan kita lihat oh iki wis iso maju mlaku dhewe, ya kita lepas. Nanti yang perlu kita dorong, kita ikut mencarikan solusinya seperti itu. Makanya kita berharap semua pihak ikut bekerja, berpartisipasi, karena tidak mungkin diselesaikan oleh birokrasi sendiri. Jadi prinsipnya ya gotong royong semua, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab, pemerintah mempunyai tanggung jawab, semuanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengembangkan Kabupaten Magetan. Saya kira potensinya banyak, wong kita itu tengah-tengahnya Pulau Jawa, dari Surabaya dekat, dari Jakarta dekat, mau kita memiliki pemandangan alam yang sangat bagus, nanti tinggal mengembangkan saja, banyak hal yang bisa dikembangkan. Baru fun run sudah pesertanya tidak tertampung, ya. Belum lagi nanti bike run misalnya. Kan misalnya ada sekeluarga ingin bersepeda dengan view indah di Magetan, makan nanti nasi pecel atau nasi menok, itu nanti kalau kita sudah susun
tinggal nanti masyarakat yang berperan, yang mengadakan event bukan pemerintah, masyarakat, dan nanti masyarakat tinggal minta ke pemerintah, pemerintah tolong rute ini diperbaiki supaya kami bisa mencari uang di sini, kan gitu aja, kan mudah. Nah, tinggal masyarakatnya ini nanti harus mau kita ajak yang bekerja, ya kolaborasi, kita kan stimulan aja. Nanti yang nyari uang masyarakat untuk dirinya sendiri, untuk memakmurkan dirinya sendiri, kan potensinya banyak. Jadi misalnya nanti kita memang butuh generasi muda yang mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur, misalnya mengadakan event kemah bareng misalnya, tinggal pemerintah nyupot, diterima aja di Suryagraha, nanti kan seneng di situ, biar yang ngelola masyarakat. Nah ini yang kita butuhkan. Kalau pemerintah sendiri orang kuat ngelola gitu loh. Ada gagasan ya dari kreativitas mungkin masyarakat untuk membuat event. Monggo event aset pemerintah gunakan, nanti tinggal aja kan pasti karena aset pemerintah sewa, kalau keberatan minta keringanan gitu aja, yang penting ekonomi jalan. Nah, ini kan enak. Bagus. Satu hari bisa 16 agenda. Beliau ini harus hadir. Sudah latihan mulai. Sudah latihan ya. Sudah biasa dia kan. Ya. Ini resepnya apa sih Pak biar Ya, yang penting itu kita itu kan tidak terbebani dalam mengabdi masyarakat gitu aja. Ikhlas. Jadi ikhlas, enjoy, ini nanti semuanya urusan Allah yang menentukan gitu aja. Tapi kita berharap kan masyarakat tetap berjuang bersama-sama. Berjuang bersama itu Ya, kita motivasi nanti biar bergerak sendiri. Kalau misalnya ada keluhan kita sampaikan. Kemarin itu pasar sayur mau bangun sendiri, kita tinggal fasilitasi. Tapi karena waktu ya nanti kan belum. Pak PJ 11 bulan dengan memimpin Magetan, apa yang saat ini jenengan pikirkan yang belum tercapai, yang 11 bulan ini dulu Ya. yang di benak jenengan ini harusnya Ya. aku kudu ini 11 bulan ini yang 11 bulan ini tentunya yang harus kita kejar sampai dengan mungkin injury time ya. Ya ini penataan aset. Penataan aset ini sangat penting karena Al-Azhar ini yang bisa digunakan untuk dasar apapun untuk mensejahterakan masyarakat. Penataan aset. Iya, karena tanpa penataan aset ini, tanpa legalisasi kepemilikan, bagaimana kita mau maksimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat? teman-teman di bawah Ini sudah bergerak semua. Yang penting kan kita siap menjadi bempernya aja, kan teman-teman bekerja sudah ringan. Jadi sudah ya gitu. Jadi kita harus menjamin bahwa kita lah yang bertanggung jawab. Kita yang bertanggung jawab, nanti teman-teman bekerja sudah. ini contoh pimpinan harus selalu tanggung jawab. Nah ya gimana kalau kita tidak berani mengambil kebijakan tanggung jawab, resiko, takut nanti yang di bawah. Asal sesuai dengan ketentuan, tidak ada kepentingan pribadi untuk kemaslahatan masyarakat. Ini kan bisa kita pertanggungjawabkan. Nah ini begitu, pokoknya kalau kesulitan silahkan nanti komunikasikan, kalau ada masalah-masalah komunikasikan, kita yang bertanggung jawab kerja teman-teman. Pak PJ, kalau ini saya kembali ke pribadi jenengan. Saya juga punya pendapat pribadi bagaimana Magetan ke depan. Kalau menurut pribadi jenengan, Magetan ke depan seharusnya seperti apa? Ya, Magetan ke depan ini kita harapkan lebih humanis tentu ya, berkembang dan berkelanjutan, ini penting. Jadi ini aja. Jadi humanis ini tentunya kan saling menghargai, tidak ada disparitas tinggi, hidup nyaman, Bhinneka Tunggal Ika berjalan, inklusivitas, ya terus namanya kesejahteraan yaitu tadi ada peningkatan taraf hidup, khususnya pendidikan sama kesehatan bisa terjangkau, tidak memusingkan orang, kan itu aja. Terus berkelanjutan ini supaya daya dukung alam ini nanti tidak berkurang untuk generasi yang akan datang, daripada nanti diprotes generasi selanjutnya. Nah ini harus berkelanjutan. Berapa hari ini injury time lagi? Berapa hari lagi nih? Ya ini kan keputusannya Mendagri. Kita ini Pak PJ di sini berapa hari lagi? Loh ini kan keputusannya Mendagri. Mendagri ini sebenarnya ditunggu oleh penonton. Saya ini ASN, pembinanya Mendagri ya, tergantung Mendagri. Pak PJ sebagai pimpinan Tergantung Pak Mendagri. Apabila kita ditugasi sampai kapanpun siap kepada Pak Mendagri. Bagi Anda yang melihat acara ini atau tayangan ini mungkin pasti penasaran Mas. Iya. Kita nggak akan tanya itu gitu. Enggak tanya itu. Tapi kalau memang penasaran ya, nanti silakan komen di bawah ya. Nanti kita akan ada sesi berikutnya untuk hal itu gitu kan. Tapi yang pasti kita di sini untuk bagaimana bersama dengan Pak PJ Bupati untuk melihat keseharian mereka dan di masa kepemimpinan mereka, beliau gitu kan ya. Itu tadi 16 acara setiap hari Mbak.
piye weh nglakoni? Ya kita berharap lah ini masyarakat lebih meningkat lagi partisipasinya dalam melaksanakan pembangunan. Tapi menurut Pak PJ masyarakat Magetan ini sudah mulai, sudah luar biasa. Jadi dengan bondong-bondong dia mohon maaf modal dewe. Kayak kreativitas kemarin ada kreativitas bersih desa sekarang menjadi kreatif. Nah, kreativitas ini kan menumbuhkan ekonomi. Sebenarnya ekonomi kan mudah. Misalnya uang 100 itu 1 lembar, 100.000. Kalau muternya gini kan berarti ya. Tapi kalau mandek aja di satu tempat kan berarti ekonomi enggak tumbuh. Tapi kalau misalnya beli tempe ke Mas Agus setelah mendapatkan tempe beli kaos ke saya misalnya. Setelah mendapatkan kaos, setelah saya dapat uang nanti dandani rumah ke Mas Koco. Ini kan berarti sudah 300 padahal uangnya hanya 100. Nah, inilah jadi kita ini berusaha semaksimal mungkin supaya muternya ini cepat. Terlibatan semua. Jadi tidak hanya berharap ya sama masyarakat berharap ke pemerintah, tapi bagaimana masyarakat juga saling kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama nanti apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat berkreativitas. Bukan dibalik yang kreativitas pemerintahnya. Iya lah. Sekarang dibalik. Pemerintah berkreativitas, masyarakat berkreativitas, masyarakat bekerja. Lah kita support, kita fasilitasi gitu. Dengan keterbukaan tadi, Pak. Iya, ya kita harus terbuka lah, anggaran harus terbuka, kegiatan terbuka, pengambilan keputusan kita juga harus dengarkan masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat senangnya tempe kita kasih daging lah, gitu loh. Iya, kan yang tahu masyarakat nanti kalau sesuai dengan persepsi kita kan nanti kepentingan pribadi nanti. Misalnya. Jelas gini Pak PJ, selama saya kenal jenengan nggak berubah. Ya enggak berubah. Jadi Hergunadi. Iya, tetap manusia. Saya kalau lihat berubahnya karena frontnya di depan itu. Enggak berubahnya karena sering kegiatan. Ngopinya agak kurang. Ya, memang karena ada tanggung jawab yang lebih besar, tentunya mohon maaf akhirnya kadang-kadang komunikasi, berelasi dengan teman-teman ini kan akhirnya ngikut jadwal itu loh, dijadwalkan. Tapi pasti ada ruang-ruang kosong. Misalnya pagi jam 7 saya sudah datang, nanti sampai dengan jam setengah 8 biasanya baru kegiatan. Meskipun setengah jam kan ngobrol-ngobrol juga bisa. Nah, ini ngobrol-ngobrol setengah jam tadi hitung. Ini setengah jam. Ini satu dari 16 agenda. 16 agenda. Ini termasuk agenda. Walaupun nggak desain tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya sudah puas belum gitu? Kalau ngomong puas, tidak. Saya tidak pernah puas dengan Pak Hergunadi ini. Karena banyak hal yang mau saya bicarakan. Tapi kalau hari ini kita selesaikan habis nanti. Biar aja. Ya, kita harus berbagi waktu lah. Karena yang dilayani ini kan 700 masyarakat, 700.000. Tapi kalau yang harus tahu diri, kalau yang melihat nanti 42.000 sudah 20%. Jadi gini, pemirsa Lawu TV dan sahabat Ciper, 30 menit sudah bincang kita dengan Pak PJ Bupati Magetan, Pak Hergunadi. Cukup banyak yang bisa kita dan saya rasa masyarakat Magetan sudah cerdas. Bagaimana pemerintah sekarang, bagaimana andilnya pemerintah sekarang. Tetapi jangan melihat andilnya pemerintah tok. Masyarakat harus pandai untuk menyikapi peluang-peluang yang ada di Magetan. Pemerintah mendukung, mendorong, dan memfasilitasi. Pak PJ, terima kasih. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Mas Koco. Juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Magetan khususnya dan yang di luar Magetan yang telah ikut serta dalam pembangunan Magetan. Saya kira partisipasinya juga sudah sangat tinggi. Nanti kita kolaborasikan supaya lebih tinggi lagi. Namanya orang tidak puas itu kan, masyarakat sudah berpartisipasi begitu tinggi masih mengharapkan lagi partisipasi kan itu. Tapi memang harus tidak puas, Pak. Kalau kita sudah puas sudah selesai. Harus tidak puas. Pancing harus tidak puas. Dan satu harus gak iso tunggu. Harus peduli gitu. Jadi peduli lah. Oke Pak PJ, makasih. Saya pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.